Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah hidayah karunia-Nya kepada kita semua sebagai hamba Allah, kenikmatan iman, Islam, ihsan, kenikmatan kita bisa hidup bernafas atas kehendak Allah. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya, motivasi hidup dan kajian kehidupan, kita telah belajar, kita telah menelaah bersama di dalam kitab Duratun Nasihin bahwa diceritakan orang-orang yang maksiat ketika masuk neraka, ketika mau dimasukkan neraka, itu masih diampuni dosa-dosanya, kemaksiatannya oleh Allah. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Di sini kita membahas dan belajar di dalam kitab Duratun Nasihin, diceritakan bahwa ada orang yang soleh yang ditanya dalam mimpi, amal apa yang menyebabkan engkau selamat? Jawabnya, orang soleh adalah aku banyak membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Dan aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, takut menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bentuk dan apapun itu tetap harus dijauhi semua larangan-larangan Allah. Tersebut dalam Al-Khalisah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu aqrabu ila hadikum min siraqi na'lihi wan naru mislu dzalik. Yang artinya, surga itu lebih dekat terhadap seseorang daripada tali sandalnya. Begitu juga halnya dengan neraka. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa yang menyebabkan seseorang masuk dalam surga atau neraka adalah amal soleh atau buruknya sendiri. Dalam hal ini lebih dekat daripada dirinya daripada tali sepatunya. Artinya apa? Surga itu dekat, neraka itu dekat daripada tali sandal kita yang kita pakai. Artinya apa? Artinya orang itu masuk neraka ataupun orang itu masuk surga itu sesuai dengan amal solehnya. Orang ini masuk neraka sesuai dengan amal solehnya, ibadahnya ketika masih hidup di dunia. Orang masuk neraka itu sesuai dengan perbuatan keburukannya, sesuai apa yang dilaksanakan, dijalani ketika masih hidup di dunia. Yang dimaksud dengan sebab di atas adalah lahiriah.
Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yudkhilul ahadi la yudkhilu ahada minkum amalul jannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana adkhuluhu jannati bi'amali illa birahmatillah." Yang artinya, bukan karena amal seseorang darimu yang menyebabkan ia masuk surga atau menyelamatkanmu dari neraka. Demikian pula karena amalku yang memasukkanmu ke dalam surga. Tapi itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kajian yang pertama tadi bahwa ketika orang itu masuk surga, itu atas amal solehnya, atas ibadahnya ketika masih hidup di dunia. Orang itu masuk neraka karena atas perbuatan-perbuatan keburukannya, kejelekannya, maksiatnya ketika masih hidup di dunia. Namun semua itu, orang masuk surga, orang masuk neraka, itu semuanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat pada hambanya, dia masuk surga. Alhamdulillah, orang itu masuk surga. Dan menyelamatkan orang-orang dari neraka ya. Walaupun di situ sudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tapi Allah mengampuni atas dosa-dosanya karena taubatan nasuha. Dan akhirnya dia diselamatkan dari api neraka. Itu adalah karena rahmatnya Allah. Hadis tersebut di atas bukan bermaksud melemahkan aktivitas seseorang, tetapi bermaksud agar ia tidak lekas puas diri dan bangga atas amal soleh yang dilakukan oleh hambanya, serta menjelaskan bahwa kesempurnaan amalnya itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya kajikan tadi yang kedua, bahwa orang selamat dari neraka itu atas rahmatnya Allah karena dia sudah taubatan nasuha. Orang masuk surga karena amal ibadahnya itu semua karena rahmat Allah. Hal ini karena supaya manusia, hamba Allah, di dalam melakukan kebajikan ibadah kepada Allah tidak lekas puas diri dan bangga atas amalnya. Atas amalnya, tidak puas dan bangga atas amal-amal baiknya yang dilakukan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu mengetahui bahwa amal yang dilakukan itu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun perilaku kita, apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan untuk membuat kebaikan-kebajikan itu atas anugerah Allah, atas rahmatnya Allah. Karena Allah sudah menggetarkan di dalam hati kita untuk berbuat kebajikan. Itu rahmatnya Allah. Itu anugerahnya Allah. Tanpa ada getaran yang digetarkan oleh Allah, kita tidak akan berbuat kebaikan dan kebajikan. Intinya, semua yang kita lakukan di dunia, kebaikan, ibadah, amal-amal yang begitu banyak, itu semuanya atas anugerah dan rahmat Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah, ayo jangan lekas puas. Ayo jangan lekas bangga dengan amal-amal baik yang pernah kita lakukan. Itu semuanya atas anugerah dan rahmat Allah. Tingkatkan perbuatan baik, tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala alam bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.